Bab 2346. Peradaban yang hilang. Itu juga inti dari Istana Kayangan. Selama Anda mendapatkan inti dari kolam umur panjang, Anda akan memiliki kehidupan tanpa akhir. Istana Kayangan tidak akan dihidupkan kembali, dan sekte bawah tanah akan abadi. Ini. Serigala serakah berbalik dan berteriak, menggema ribuan mil sungai dan gunung, suaranya seperti guntur, bergema di seluruh liang, penguasa aula dari aula 18, bahkan meski dia jauh dari aulanya sendiri, bisa mendengarnya, dan segera berdiri pada saat yang sama. Kembali dan kumpulkan bawahanmu, bersiaplah untuk pertempuran. Suara serigala serakah, dengan sedikit kegilaan dan mendominasi, dalam 3 hari, kita akan pergi ke Istana Kayangan lagi, dan membuatnya sepenuhnya hancur. Perintahnya langsung. Pergi ke Istana Kayangan lagi tidak hanya untuk mendapatkan inti dari kolam umur panjang, tetapi juga untuk menemukan tubuh iblis, dan menghancurkan tubuh iblis itu juga. Ya. Para Master 18 Aula berteriak serempak. Serigala serakah menarik kesadarannya, berbalik dan duduk perlahan. Dia saat ini satu-satunya tersisa di aula ini, dan perasaan kesepian menyelimuti hidupnya, tetapi serigala serakah tidak peduli sama sekali. Dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya, dan dia hanya membutuhkan Yuanita saja, bahkan jika dunia ini menghilang sepenuhnya, selama Yuanita ada di sisinya, itu akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, Istana Kayangan, di kolam panjang umur. Grey Z telah berada di sana untuk waktu yang lama. Brother Zen dan yang lainnya masih berendam di kolam, tertidur, dan tidak ada tanda-tanda bangun. Sudah sehari, orang-orang ini terlalu mengantuk. Jika Grey Z tidak merasa bahwa vitalitas dalam tubuh mereka terus-menerus semakin kuat, dan tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka, dia akan khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada orang-orang ini. Waktu berlalu menit demi menit. Grey Z tidak tahu kapan mereka akan bangun, jadi dia hanya duduk bersila dan memahami pola yang dia pelajari dari manual tinju super. Saat kognisinya menjadi semakin dalam, Grey Z semakin merasakan misteri pola-pola ini. Langit dan bumi ini, alun-alun ini, dan bahkan istana dan liang kayangan ini, dapat digambarkan dengan pola susunan, seperti jenis teks khusus yang membangun seluruh langit dan bumi. Memikirkannya saja sudah luar biasa. Hanya saja Grey Z tahu bahwa pola formasi pada manual tinju mungkin tidak cukup lengkap untuk menggambarkan semuanya secara lengkap. Dia perlu belajar, dan dia perlu terus-menerus memahami lebih banyak, dan menemukan lebih banyak. Grey Z mengulurkan jarinya, menggambar di kehampaan, dan beberapa pola arai beredar, langsung membangun arai miniatur. Dengan sentuhan jarinya, pola susunan memancarkan cahaya redup, membentuk cermin halus, seolah-olah melihat ke bawah dari ketinggian. Dia benar-benar dapat melihat situasi daerah selatan pesisir saat ini. Sepertinya kamera diarahkan ke villa keluarga Syam. Dia bisa melihat bahwa Ayudhya sedang bermain di halaman, dan bocah tua di belakangnya mengikuti, dengan hati-hati melindunginya. Ini benar-benar menakjubkan. Grey Z berkata, selama koneksi antara dua ruang dibuat dan informasi dilewatkan, aku dapat melihat gambar waktu nyata, yang jauh lebih kuat daripada pemantauan jaringan. Tidak, untuk tepatnya, itu jauh lebih high-end. Dia hanya perlu mengatur formasi miniatur di rumah, dimanapun dia berada, dia bisa melihat situasi di rumah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi, bahkan Grey Z tidak dapat menjelaskannya secara rinci, karena ini lebih merupakan perasaan. Dia memandang Ayudhya dengan senyum di wajahnya, menatap putrinya, perasaan itu tak terlukiskan.
Pola arai dapat menggambarkan segalanya, tetapi emosi tidak dapat dijelaskan atau dibangun. Grey-Z terkejut dan tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia telah mencoba berkali-kali untuk membangun segala macam hal dengan pola, rumah, mobil, dan bahkan instrumen presisi yang lebih kompleks dapat dibangun dengan pola. Tapi hal semacam ini benar-benar tidak bisa. Apakah ini peradaban yang hilang, atau lebih tepatnya, peradaban yang tidak lengkap? Bab 2347 Dreamland. Semakin memikirkan hal-hal ini, semakin rumit jadinya, dan semakin memikirkannya, semakin dia merasakan sakit kepala. Karena jika memang harus direnungkan secara mendalam, keberadaan pola arai saja sudah sangat ajaib dan misterius. Secara khusus, di reruntuhan Istana Kayangan, Grey-Z tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan pola formasi. Dia awalnya menduga bahwa pola itu menyebar dari Istana Kayangan, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Bahkan, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Istana Kayangan, jadi dari mana asalnya? Ada semakin banyak misteri, membuat tebakannya sebelumnya tidak berarti. Grey-Z duduk di sana, menoleh untuk melihat, sekelompok orang yang berendam di kolam umur panjang akhirnya mulai bergerak. Tanpa diduga, Fang Kaye adalah yang pertama bangun. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling, wajahnya sedikit linglung, sepertinya pada saat itu, kepalanya kosong, dan butuh beberapa saat sebelum dia bisa pulih. Guru, sudah berapa lama aku tidur? 3 hari 3 malam. Grey-Z berjalan mendekat dan menatap Fang Kaye, bagaimana perasaanmu? Fang Kaye merasakannya, dan sepertinya tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, seperti tidak ada perasaan sama sekali. Hah? Grey-Z terkejut. Tidak merasakan apa-apa. Ini adalah air di kolam panjang umur. Setelah bocah tua itu minum, seluruh dirinya berubah, dan darahnya dibentuk kembali, seolah-olah dia tiba-tiba jauh lebih muda. Rasakan baik-baik, katanya lembut. Fang Kaye masih menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya tidur dan bermimpi sangat panjang. Dia berdiri, melambaikan tinjunya, dan berlatih beberapa trik. Grey-Z bisa melihat bagaimana kekuatan dan kecepatan Fang Kaye benar-benar tidak berubah. Apakah tidak ada gunanya berendam di kolam? Ini tidak mungkin. Apakah harus meminumnya untuk mengubah potensi tubuh dan bertransformasi? Ini sepertinya tidak sesuai dengan tebakannya sendiri. Guru, apakah karena bakatku bodoh, jadi itu tidak berguna bagiku, kata Fang Kaye tanpa daya. Dia tidak berpikir itu adalah masalah air di kolam panjang umur, itu hanya masalah pada dirinya sendiri. Dia ingin membantu Grey-Z, dan ingin meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Fang Kaye sedikit cemas, Grey-Z menghiburnya, tidak apa-apa, jangan khawatir, tunggu mereka bangun dan lihat. Dia berhenti dan bertanya, kamu bilang kamu sedang bermimpi, apa yang kamu impikan? Fang Kaye berpikir sejenak, sepertinya aku tidak mengetahuinya dengan jelas, ini benar-benar aneh. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu adalah mimpi yang sangat panjang, tetapi dia tidak dapat mengingat tentang apa mimpi itu. Hanya memiliki kesan samar dan semakin dia mencoba mengingatnya saat ini, semakin cepat dimelupakan. Dan pada akhirnya, tidak ada yang bisa diingat. Saya ingat melihat gunung yang sangat tinggi dengan banyak orang di bawah sana, semua berlutut di sana dan berdoa atau semacamnya. Suara itu sangat keras, dan beberapa orang menangis, tapi dia menggelengkan kepalanya,
Bahkan setelah itu ingatan dia secara bertahap menghilang. Lupa, aku lupa semuanya. Grey Z mengerutkan kening, dia bahkan merasa lebih aneh. Tidak ada perubahan pada tubuh Fang Kaye, tetapi ingatan ini jauh lebih buruk. Dia bisa melupakan semua yang dia katakan, seolah-olah sesuatu yang bukan miliknya tidak bisa ada dalam ingatannya. Banyak orang berlutut dan berdoa. Menghadap gunung. Grey Z punya gambaran di pikirannya, tapi tidak tahu apa artinya, dan Fang Kaye tidak bisa menjelaskannya. Saya lupa, guru. Fang Kaye merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidur selama 3 hari 3 malam, dan dia baru saja bermimpi, dan mimpi ini telah dilupakan sekarang. Tidak ada bantuan untuk Grey Z, dan dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Tidak masalah, kamu istirahat dulu dan rasakan tubuhmu dengan hati-hati. Saya yakin pasti ada beberapa perubahan, kata Grey Z. Ini adalah air kolam panjang umur. Jangankan meminumnya, bahkan jika Anda meletakkannya di jari Anda, itu akan berubah. Bab 2348. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Fang Kaye berendam di dalamnya selama 3 hari 3 malam, dan kulitnya menjadi putih. Bagaimana mungkin itu tidak berpengaruh? Mana mungkin hanya untuk memutihkan? Grey Z tidak bisa mempercayainya. Dia membiarkan Fang Kaye menggerakkan kaki dan merasakannya perlahan, sambil terus menunggu Brother Zen dan yang lainnya bangun. Segera, yang nomor 6 bangun, dan tubuhnya juga tidak berubah. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kelincahan? Tidak ada peningkatan. Dia juga hanya mengalami mimpi. Kali ini Grey Z merespon dengan sangat cepat, dan segera meminta nomor ke-6 untuk mengingat isi mimpinya. Langit runtuh. Nomor 6 berkata, ada aliran deras yang jatuh dari langit, menakut-nakuti orang sampai mati, jadi saya terus berlari dan berlari, tetapi saya tidak lari, kaki saya serasa lumpuh selama 2 hari dan masih tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tenggelam, saya tidak bisa bernapas, jadi saya bangun. Ini adalah mimpinya, dan dia memiliki mimpi ini selama 3 hari 3 malam, berlari untuk hidupnya untuk menghindari semburan yang jatuh dari langit. Dan, pada akhirnya dia tidak melarikan diri. Kemudian yang nomor 5 bangun. Seperti 2 orang lainnya, tidak ada perubahan potensi fisik, dan itu juga hanya mimpi. Kali ini Grey Z tidak bertanya tentang perubahan tubuhnya, dia hanya bertanya mimpi apa yang dia alami. Nomor 5 itu tertegun sejenak, dan kemudian berkata, saya bermimpi bahwa ada naga, dan ada beberapa binatang aneh, merajalela di tanah, dan mereka berkelahi. Itu terlalu menakutkan. Banyak orang menangis, karena rumah mereka hancur. Saat dia berbicara, emosinya bergema, dan air mata tidak bisa berhenti jatuh. Ini terlalu menyedihkan. Saya ingin menyelamatkan mereka, tetapi saya tidak tahu apa yang menimpa wajah Syam dan saya terbangun. Kemudian saudara Zen, dan lainnya, bangun satu persatu. Semua orang sama, kekuatan mereka belum meningkat, dan tubuh mereka tidak berubah. Mereka tidur selama 3 hari 3 malam, dan mereka semua hanya bermimpi. Grey Z bertanya satu persatu dan isi mimpi setiap orang berbeda. Tapi setelah mendengarkan semuanya, itu seperti serial TV, satu demi satu paragraf, membentuk plot yang lengkap. Sudah ada gambaran di benak Grey Z, dan bahkan Fang Kaye dan yang lainnya yang bangun lebih dulu sedikit ngeri ketika mereka mendengar apa yang dikatakan orang lain. Apakah mereka menangis di bawah gunung?
Ini seperti memohon seseorang untuk membantu mereka, bukan? Benar, itu gunung. Sepertinya aku mendengar seseorang berteriak, apa nama gunung itu? Gunung berapi. Itu namanya. Ya, itu benar, itu gunung api. Hujan deras itu berubah menjadi lautan luas, menenggelamkan terlalu banyak orang, dan gunung berapi. Itu bukan gunung berapi, itu adalah seseorang yang memuntahkan api dari mulutnya dan membakar semuanya. Kelompok orang, dengan setiap kata, mencoba mengingat isi mimpi mereka sebanyak mungkin, dan kemudian menghubungkan fragmen-fragmen ini satu persatu. Mereka menggambarkan gambar-gambar yang keluar sangat menakutkan. Di mana masyarakat beradab, tidak modern, tampaknya semacam era barbar, semuanya masih sangat primitif, mengungkapkan suasana yang luas. Bukan gunung api. Orang yang bernafas api. Apakah ada naga, binatang buas, dan burung terbang? Gambar-gambar ini disatukan, dan itu benar-benar perasaan menakutkan. Yang paling penting adalah semua konten diperoleh melalui mimpi, apa yang terjadi. Grey Z memandang mereka, masih mencoba menyatukan mimpi, mencoba mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Dia berjalan ke kolam panjang umur dan melihat air yang berjatuhan dengan mata yang rumit. Apakah kamu mencoba memberitahuku sesuatu? Dia mengulurkan tangannya ke kolam. Air yang sedikit dingin membuat telapak tangan Grey Z bergetar, dan sekelompok percikan air mengenai telapak tangannya, seolah-olah menanggapinya. Pikiran Grey Z gemetar. Apakah itu halusinasi? Bukan, bukan halusinasi. Dia melihat ke kolam, mengulurkan tangan dan meletakkannya di depannya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Apakah itu masa lalu, masa depan, atau cerita dari ruang dan waktu lain? Bab 2349. Kombinasi teknologi tinggi. Tidak ada yang menjawabnya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah semacam ini, bahkan meski seseorang di sini pernah mengetahuinya, tetapi bagaimana dengan sekarang? Tempat ini sudah kosong dan tidak ada yang terlihat. Grey Z menghela nafas dan tidak menjawab. Air di kolam tampaknya hanya air biasa dan tidak ada jawaban. Dia menarik tangannya kembali dan melihat ke kolam tempat uap air menyebar. Jika Anda ingin memberitahu saya, tolong beritahu saya. Grey Z berkata, sedikit kepercayaan diri sangat penting. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa, dia membawa air dari kolam panjang umur, dan kemudian membawa Zen dan yang lainnya pergi. Dia juga tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke istana kayangan kali ini, Brother Zen dan yang lainnya tidak berubah, dan tampaknya sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Tapi dia tidak bisa memaksa. Kembali ke daerah selatan pesisir. Bocah tua itu juga menggelengkan kepalanya ketika dia mengetahui hal ini. Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Dia tidak percaya, dan memeriksa Brother Zen dan tubuh mereka secara langsung, dan memang tidak ada perubahan. Bagaimana ini mungkin? Bocah tua itu melirik Grey Z. Saya tidak menemukan apa-apa. Apakah ada kelainan lain? Tidak. Grey Z menggelengkan kepalanya. Semuanya sama seperti terakhir kali dia pergi, kecuali bahwa ada lebih banyak air di kolam. Tetapi sejauh menyangkut air, Grey Z tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin, si bocah tua itu masih sedikit tidak percaya. Air di kolam panjang umur pasti bermanfaat, apalagi mereka, bahkan orang biasa pun bisa mendapat banyak manfaat. Dia telah mengalaminya sendiri, dan dia tahu lebih banyak tentang penggunaan kolam air ini. Seberapa kuat, saudara Zen dan yang lainnya tidak berpengaruh.
Dia juga tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah mereka telah mengalami transformasi, dan sekarang tidak ada efeknya? Terakhir kali, bocah tua menggunakan metode kuno untuk menggunakan obat-obatan untuk merangsang mereka dan lebih jauh memanfaatkan potensi mereka. Mungkinkah, karena ini, Huff, kamu meremehkan air di kolam panjang umur? Bocah tua itu bersenandung. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa Grey Z menganggap dirinya terlalu tinggi. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari air di kolam panjang umur? Mari kita pikirkan. Dia melambaikan tangannya, mungkin metodenya yang salah. Mungkin genangan air ini hanya bisa diminum untuk mengubah struktur tubuhnya. Tapi saudara Zen dan yang lainnya bukanlah ahli seni bela diri. Tanpa kekuatan dan latar belakang yang kuat, Grey Z tidak berani membiarkan mereka meminumnya. Jika terjadi kecelakaan, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Jika ada cara untuk mengekstrak hal-hal baik dari kolam-kolam ini dan membuatnya lembut tanpa menyakiti orang, itu akan sangat bagus. Bocah tua itu menghela nafas, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia katakan hanyalah mimpi. Tapi mata Grey Z berbinar, menatap lurus ke arah si bocah tua. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melakukannya, karena yang dia katakan hanyalah omong kosong. Aku bisa melakukannya, kata Grey Z. Sekarang, giliran si bocah tua untuk terkejut. Bisakah Grey Z melakukannya? Sebuah rumah tua di mana terdapat harta karun. Grey Z tertawa, yang membuat bocah tua itu sedikit bingung. Grey Z tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Kata-katanya mengingatkan si bocah tua. Dia hampir lupa, ada juga teknologi ekstraksi. Ini adalah kesempatan untuk menggabungkan peradaban teknologi tinggi dengan hal-hal misterius dari legenda itu, bahkan jika teknologi tidak dapat melakukannya. Pola susunannya mungkin dapat membantu dan mencobanya bersama. Grey Z segera mengirim air kolam ke laboratorium untuk berkomunikasi dengan Profesor Lu, dan pada saat yang sama memintanya untuk mengundang beberapa ahli di bidang ini untuk berdiskusi bersama, apakah mungkin untuk menganalisis semua komponen air kolam. Setidaknya, Anda harus menggunakan teknologi tinggi untuk mencobanya dulu. Jika Anda dapat menguraikan rahasia kolam umur panjang, itu hanya akan membawa peradaban manusia selangkah lebih maju. Bab 2350. Pengkhianatan. Tepat ketika Grey Z sedang sibuk. Ruang bawah tanah. Suasana menjadi sedikit membosankan. Kembalinya serigala serakah membuat penguasa Aula ke-18, yang awalnya memerintah secara terpisah dan ingin mandiri, sedikit tidak senang. Mereka semua tahu sekarang bahwa memang Raja Iblis telah kembali, tetapi setelah bertahun-tahun, ambisi mereka telah meningkat, bagaimana mereka bisa rela menyerah dengan mudah. Terutama beberapa kepala aula muda, yang belum pernah mengalaminya sama sekali, tidak memiliki kesan tentang pemerintahan Raja Iblis di awal. Mereka ingin menjadi Raja Iblis sendiri. Sekarang mereka khawatir akan dihalangi oleh serigala yang rakus. Di depan serigala serakah, secara alami harus menjaga rasa hormat sekarang, dan tidak berani menentang serigala serakah secara langsung, karena itu benar-benar tindakan mencari kematian. Tetapi dia tidak menerimanya, dia tidak akan menerimanya. Saya khawatir semua ketua aula tidak menginginkannya. Situasi yang akhirnya kita bisa menangkan telah berubah lagi, kan? Guarin mengundang beberapa ketua aula lain yang dekat dengannya, mengatakan bahwa mereka sedang minum teh dan mengobrol, tapi sebenarnya, semua orang tahu itu. Tamparan di wajah Guarin,
itu juga ditampar di wajah mereka. Tapi dia adalah Raja Iblis, apa yang bisa kamu lakukan? Kekuatannya masih ada. Meskipun dia tidak sebagus masa lalu, dia juga tidak bisa diremehkan. Tampang, penguasa Aula ke-8, berkata, perasaan itu terlalu akrab. Dia pernah mengalaminya sebelumnya. Pada saat itu, dia bukan penguasa istana, dia juga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Raja Iblis ke Istana Kayangan. Dalam pertempuran itu, mereka hanya tahu hasilnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Raja Iblis dan para ketua aula itu semuanya telah gugur, dan hanya beberapa ketua aula yang telah kembali dari cedera serius, dan sekarang mereka telah pensiun dan membiarkan para pendatang baru seperti mereka bangkit. Mereka tidak ingin melepaskan hak mereka, tetapi tidak ada yang bertanya. Hati-hati, apa yang ingin kamu lakukan? Guarin meliriknya, wajahnya muram. Aku ingin mendapatkan apa yang paling aku inginkan. Apakah kamu tidak menginginkannya? Jadi raja, atau hanya jadi budak? Kamu memilih apa? Guarin mendengus. Meski hanya seorang master aula, tetapi dapat memegang sisi dan memerintah para prajurit aula, mereka merasa adalah raja dan bisa hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi kini serigala serakah ada di sana, maka mereka paling hanya adalah seekor anjing di bawah serigala serakah. Bahkan status ketua aula hanyalah seekor anjing dengan identitas ketua aula. Guarin tidak ingin menerima ini, dan yang lain juga tidak mau. Rencana apa yang kamu miliki, Luyang, penguasa aula ke-9, berkata dengan acuh tak acuh. Aku pertama-tama dapat mengatakan bahwa pilihanku sama dengan pilihanmu. Matanya tertuju pada wajah Guarin. Dia bahkan lebih muda dari Guarin, tetapi pikirannya lebih tenang. Tetapi saat ini, semua orang sudah duduk dan membicarakan masalah ini, dan semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memilih salah satu dari keduanya. Jika Anda memilih, apakah itu musuh atau teman, itu sangat jelas. Istana Kayangan, ada tanda-tanda pemulihan, Guarin mencibir, kita dapat menggunakannya untuk mengirim Raja Iblis dalam perjalanannya dan menuai keuntungan dari pertarungan mereka. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa jika mereka melakukannya sendiri, kerugiannya akan terlalu besar, bahkan mungkin dia akan kehilangan nyawanya karena ini, dan itu tidak perlu sama sekali. Jika Anda dapat membunuh seseorang dengan pisau orang lain, mengapa Anda ingin melakukannya sendiri? Apakah kamu yakin orang-orang itu akan membantu kita? Dia tidak membantu kita, tapi membantu dirinya sendiri. Guarin berkata. Dia mendengus, wajahnya penuh kelicikan. Jika Raja Iblis pulih sepenuhnya, dia hanya akan membuat kekacauan di dunia. Kita memiliki waktu yang sulit, dan mereka juga memiliki waktu yang sulit. Jika ingin membunuh Raja Iblis, harus membangun kembali Istana Kayangan. Apakah menurutmu Raja Iblis akan setuju? Tidak diragukan lagi bahwa serigala serakah tidak akan membiarkan Istana Kayangan dibangun kembali. Hanya ada satu Istana Kayangan dan satu ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu bertahan, dan Istana Kayangan akan dihancurkan. Beberapa orang saling memandang dan melihat keputusan di mata masing-masing. Guarin tertawa, kamu hanya perlu mengikuti pengaturanku, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Tentu saja, karena kamu memilih untuk mengkhianatinya, kamu harus berpikir jernih. Karena, dia benar-benar akan membunuh orang.